Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 wal muwalatu. Watoharatu apa wal muwalatu? Watoharatu. Watoharatu salasan baris bawah. Watoharatu dan bersuci salasan dengan 3 kali. Masih menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudhu. Wafi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian nusah watiqraru, yaitu menggunakan redaksi watiqraru ailil maghsuli wal mamsuhi. Watiqraru dan mengulang-ulang lil maghsuli pada anggota yang dibasuh, wal mamsuhi dan anggota yang diusap. Di dalam kitab lain bukan watoharatu salasan tetapi menggunakan kalimat watiqraru ailil maghsuli wal mamsuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudhu, yaitu yang selanjutnya adalah membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Dan membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan kiri 3 kali, membasuh kaki kanan kiri 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Nah, itu maksudnya dengan 3 kali basuhan atau usapan. Nah, caranya menghitung 3 kali itu, hitungan kedua dan ketiga itu dihitung setelah basuhan atau usapan yang pertama itu sempurna. Nah, misalnya membasuh wajah, setelah wajah itu terbasuh semua sudah basah, itu baru dihitung 1. Jadi misalnya kita membasuh wajah dengan 2 kali basuhan, wajah itu baru rata, maka itu baru dihitung 1. Nah, untuk mendapatkan kesunahan watoharatu salasan itu berarti masih harus nambah 2 lagi. Biur 1, biur 2, biur 3. Nah, ini wajah baru rata. Nah, ini baru dihitung 1. Nah, untuk mendapatkan kesunahan 3, basuh lagi 2 kali. Jadi rata dulu, itu baru dihitung 1. Nah, baru kemudian ditambah 1 dan 2, baru dapat kesunahan 3. Wal muwalatu, dan sunnah yang namanya muwalah, yaitu terus menerus atau langsung. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Muwalah juga diungkapkan dengan kata-kata at-tatabu, ya, maknanya sama, langsung atau terus menerus. Wahia, yang dinamakan muwalah, an la yahsula bainal udwaini, yaitu ketika tidak berhasil di antara 2 anggota, tafrikun, yaitu pemisahan, kasirun yang banyak, bal yudharu al udwu ba'dal udwi, akan tetapi anggota itu disucikan setelah anggota yang lain. Ini sekarang membahas tentang kesunahan muwalah. Bahaitsu la yajifa, dengan gambaran sekira tidak kering, al-maghsulu, yaitu anggota yang dibasuh, qablahu, sebelum anggota yang dibasuh itu.
Kemudian yang terakhir adalah kesunahan mualah. Mualah ini terus menerus atau langsung. Yaitu maksudnya bagaimana? Ketika di antara basuhan, di antara dua anggota wudhu ini tidak dipisah oleh pemisah yang banyak, atau maksudnya adalah tidak dipisah oleh jeda waktu yang lama. Jadi anggota itu disucikan setelah anggota yang lain. Dengan gambaran anggota yang dibasuh itu tidaklah kering. Nah gitu. Standarnya sebelum mengering dia sudah membasuh anggota setelahnya, atau anggota itu dibasuh sebelum anggota yang sebelumnya itu mengering. Jadi kalau kita praktekkan, misalnya kita wudhu kumur kemudian membasuh muka. Nah, membasuh muka ini kita basuh setelah kita kumur. Antara kumur dengan membasuh wajah ini tidak dipisah oleh waktu yang lama. Sebelum air yang di mulut itu kering, kita sudah membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Antara membasuh wajah dan membasuh kedua tangan tidak dipisah oleh waktu yang lama, sekira sebelum wajah ini kering, tangan sudah dibasuh. Ini namanya mualah. Yang seperti itu hukumnya sunnah. Nah, artinya bagaimana? Artinya kita wudhu tidak dengan cara seperti itu boleh, tetap sah. Kita membasuh wajah di muka, kita membasuh wajah misalnya di masjid, kita pulang sampai rumah, perjalanan 5 menit sampai di rumah, wajah kita sudah kering, kemudian membasuh kedua tangan. Ya tidak apa-apa, wudhu dengan praktek seperti itu. Tidak apa-apa, tetapi tidak mendapatkan kesunahan yang namanya mualah. Mualah itu hukumnya sunnah, yaitu melaksanakan pembasuhan atau pengusapan anggota-anggota wudhu dengan secara langsung. Bahasa kita ya, wudhunya langsung diselesaikan begitu aja. Titik. Ma'aktidalil hawai wal mizaji waz zamani, besertaan dengan tengah-tengahnya hawa. Hawa ini angin atau udara, angin yang berhembus itu namanya hawa. Wal mizaji dan suhu tubuh, waz zamani dan zaman, ya zaman, musim. Jadi praktek mualah yaitu pembasuhan anggota sebelum anggota yang lain itu kering, itu berdasarkan dengan mempertimbangkan udaranya itu sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian orangnya sendiri juga dalam keadaan sedang, tubuhnya itu tidak sedang dalam keadaan demam tinggi, juga tidak dalam keadaan menggigil kedinginan. Juga dengan mempertimbangkan musim, wazamani dan zaman. Di situ tidak sedang musim dingin, juga tidak sedang musim panas, tetapi dalam keadaan musim yang tengah-tengah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kapan anggota itu dibasuh sebelum anggota yang lainnya mengering. Ya, ketika pertimbangannya itu udaranya itu sejuk, badannya si orang itu sendiri juga sejuk, dia tidak dalam keadaan sakit, dan musimnya juga musim yang sejuk, bukan musim dingin, juga bukan musim panas. Kalau musimnya itu musim dingin, mungkin kita wudhu di masjid membasuh muka, pulang ke rumah, sampai di rumah airnya itu belum kering yang ada di wajah itu. Nah, kalau musimnya dingin, mungkin di daerah yang bermusim dingin bisa terjadi seperti itu. Wa idza sallasa, dan apabila atau ketika ada seseorang yang melakukan pensucian 3 kali, membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali, fal i'tibaru li akhiri ghuslatin, maka yang dianggap adalah
akhirnya basuhan. Ya, penghitungannya itu kalau ada orang melakukan membasuh atau mengusap 3 kali, yang dihitung 3 itu yang basuhan yang terakhir. Untuk menjadi mualah membasuh atau mengusap anggota yang setelahnya, yang dihitung adalah basuhan yang terakhir, bukan basuhan yang pertama. Wa inama tundabu al-muwalatu, dan sesungguhnya disunahkannya kesunahan mualah fi ghairi wudu'i shahibid darurati, itu berlaku pada selain wudunya yang disebut dengan shahibud darurah. Mualah itu terjadi pada selainnya shahibud darurah. Nah, itu maksudnya. Kesunahan mualah itu berlaku pada selainnya shahibud darurah. Shahibud darurah itu apa? Shahibud darurah itu orang yang selalu dalam keadaan hadas. Nah, pernah menjumpai apa tidak? Ada orang itu kentut terus, kentut, sebentar-sebentar kentut, sebentar-sebentar kentut, sebentar-sebentar kentut. Nah, itu namanya di dalam fikih disebut dengan shahibud darurah. Nah, shahibud darurah itu kan berarti dia orang yang tidak bisa suci dari hadas. Wudu baru basuh muka sudah kentut, belum basuh tangan sudah kentut, baru di tengah-tengah wudu sudah kentut. Nah, itu namanya shahibud darurah. Nah, maka shahibud darurah itu kan dia tidak bisa suci badannya karena selalu kentut. Atau misalnya hadasnya itu pipis, sebentar-sebentar pipis, sebentar-sebentar pipis. Nah, shahibud darurah amma huwa, adapun shahibud darurah fal mualatu wajibatun fi haqqihi, maka yang namanya mualah itu hukumnya wajib bagi dirinya di dalam haknya, atau ya, maksudnya dia. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, maka dia kalau wudu wajib yang namanya mualah. Jadi wudu tidak boleh pembasuhan anggotanya itu tidak boleh dijeda dengan jeda waktu yang lama. Jadi kalau ada orang yang shahibud darurah, wudunya harus langsung sekali wudu langsung selesai. Jadi sambil wudu sambil kentut tidak apa-apa, itu dimaafkan. Dan setelah wudu langsung sholat, tidak boleh dijeda oleh waktu. Kalau dijeda oleh waktu, dia main-main dulu, itu dihukumi batal wudunya. Tetapi kalau dia langsung wudu, sekali wudu langsung selesai dan langsung sholat, itu wudu dan sholatnya tidak dihukumi batal. Itu kalau ada orang yang seperti itu yang disebut dengan shahibud darurah, dia wajib melakukan mualah. Titik. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra. Wa baqiya, dan masih ada lil wudu'i untuk wudu sunanun, yaitu sunah-sunah ukhra yang lain. Madkuratun, yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang diperpanjang pembahasannya. Ya, di kitab-kitab yang di atasnya Fathul Qorib ini masih ada kesunahan-kesunahan wudu yang selainnya ini. Nah, misalnya apa kesunahan wudu yang tidak disebutkan di sini? Misalnya menghadap kiblat, membaca doa, apalagi tidak meminta tolong, tidak minta tolong untuk dikucurkan airnya itu loh. Terus tidak mengelap anggota setelah wudu. Jadi setelah wudu air yang basah di badan itu tidak dihanduki. Nah, kalau dihanduki itu hukumnya makruh. Nah, itu kesunahan. Tidak mengelap anggota setelah wudu. Nah, biarkan aja basah. Terus ada lagi itu kesunahan meminum air sisa dari wudu. Nah, karena itu ada hadisnya. Karena air sisa dari wudu itu adalah obat segala macam penyakit. Nah, hadisnya kan bunyinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita wudu
airnya itu ditampung di sebuah bak begitu, di sebuah ember misalnya, nanti setelah wudu itu diminum, itu sunnah, itu kesunahan, itu ada hadisnya yang mengatakan bahwa di situ bisa mengobati segala macam penyakit. Nah, silakan dipraktekkan, nanti wudu sambil di bawahnya itu ditaruh tempat untuk menampung air sisa wudu, karena itu untuk diminum hukumnya sunnah. Ada lagi tidak berbicara pada waktu wudu. Jadi kalau wudu tidak sambil ngomong-ngomong dengan orang di sebelahnya, nah itu jangan. Ya cuma makruh saja, tidak sampai berdosa dan tidak sampai membatalkan wudu, tidak. Berbicara dengan selainnya zikir dan doa di waktu wudu itu hukumnya makruh. Nah berarti begini, di dalam wudu itu ada fardu-fardunya wudu, ada kesunahan wudu. Berarti setelah itu selanjutnya adalah ada juga kemakruhan wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, nanti kan rentetannya begitulah. Di sini yang disebutkan hanya sebagian kecil kesunahan wudu yang familiar. Nah kalau kemakruhan misalnya membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali. Membasuh kurang dari 3 hukumnya makruh, membasuh lebih dari 3 kali hukumnya juga makruh. Yang sunnah 3 kali. Selanjutnya berlebih-lebihan menggunakan air, ini hukumnya juga makruh. Kita ketika wudu berlebih-lebihan menggunakan air itu misalnya ya dalam menggunakan airnya itu loh berlebih-lebihan. Kita membasuhnya 3 kali tetapi air yang digunakan itu sampai habis banyak, yaitu hukumnya makruh. Ada lagi kemakruhan yaitu tadi berarti berbicara pada waktu wudu. Terus kemakruhan lagi apa misalnya? Ya otomatis tidak melakukan kesunahan wudu. Kesunahan wudu tidak dilakukan, itu hukumnya makruh. Ini wudu di air yang menggenang, air yang diam. Ya, kalau di tempat kita itu kolong gitu ya. Wudu di air kolong, air yang diam itu hukumnya makruh. Apalagi makruhnya wudu. Itu banyak di sini tidak disebutkan. Kita lanjutkan fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Wal istinja'u, adapun istinja, bahasa kita cebok. Adapun cebok wajibun, itu hukumnya wajib. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Fasal menjelaskan tentang istinja, yaitu cebok, wa adabi qadil hajati, dan tata keramanya orang yang qadil hajat. Qadil hajat itu ya buang air atau pipis, itu qadil hajat. Orang yang mendatangi hajatnya kalau terjemah bahasanya. Ya kalau bahasa kita ya orang yang sedang buang air atau orang yang sedang pipis, itu namanya qadil hajat. Dan yang akan dibahas adalah etika atau tata keramanya orang yang sedang melakukan hal itu. Nah, berarti kitab Fathul Qorib ini bukan hanya berbicara tentang fikih tetapi juga berbicara tentang tasawuf. Ini ada di qadil hajat, ini kan tasawuf. Wal istinja'u, adapun kalimat istinja, wa huwa min najautus syai'a, itu berasal dari kata-kata najautus syai'a, ai qata'tuhu. Najautus syai'a itu berarti atau terjemahnya adalah qata'tuhu. Kalimat istinja itu diambil dari kata-kata najautus syai'a. Dari kata-kata najautus syai'a terciptalah kalimat istinja. Sama dengan tahlil. Tahlil itu dari kata-kata la ilaha illallah disingkat menjadi tahlil.
Tasbih dari kata-kata subhanallah disingkat menjadi tasbih. Istinja dari najautus saya. Najautu saya memutus asai'a pada sesuatu. Jadi kalau orang Arab sana misalnya dia lagi motong kayu, dia lagi motong benang, lagi motong apa gitu, dia akan mengucapkan kalimat najautus say'a. Faka'annal mustanjia, maka kayak sesungguhnya orang yang lagi istinja yaqta'u bihil ada an nafsi, dia memutus ya, rasa sakit atau kotoran dari dirinya sendiri. Jadi ketika orang itu pengen pipis atau pengen buang air, itu kan gelisah, rasanya tidak nyaman, perut tidak nyaman, badan tidak nyaman ketika lagi menahan pipis atau menahan buang air. Nah, ketika dia sudah buang air atau dia sudah pipis, itu seolah-olah kesannya ya menjadi lega, menjadi plong. Nah, seolah-olah memutus rasa sakit atau memutus kotoran dari dirinya sendiri. Jadi terciptalah kalimat istinja. Nah, itu hanya penjelasan kalimat saja. Wajibun itu hukumnya wajib min khurujil bauli, dari keluarnya pipis, wal ghaiti dan kotoran. Istinja itu hukumnya wajib dari keluarnya pipis, air pipis itu, wal ghaiti dan kotoran. Bilma'i awil hajari, istinja atau cebok itu menggunakan air atau batu. Nah, jadi kalimatnya au itu untuk memilih, jadi bisa dengan air atau batu. Nah, kalau wa bilma'i wal hajari berarti dua-duanya dipakai. Bilma'i dengan air, wal hajari dan batu, berarti air dan batu dipakai kedua-duanya. Tetapi kalau bilma'i awil hajari berarti itu istinja bisa dengan air, bisa dengan batu, boleh dipilih salah satunya. Wama fi maknahu, wama dan benda-benda fi maknahu yang semakna dengan batu. Min kulli jamidin, yaitu tiap-tiap benda yang keras, tohirin yang suci, koliin yang bisa mengangkat kotoran, ghairi muhtaromin dan bukan benda yang dimuliakan. Sekarang membahas tentang istinja. Kayak begini ini ya dibahas di dalam fikih. Istinja itu pakai apa, seperti apa, itu sampai seperti ini itu diurusi gitu loh. Yang pertama, istinja itu hukumnya wajib manakala seseorang itu sudah selesai dari pipis atau buang air. Satu. Yang kedua, alat yang digunakan istinja itu ada dua macam. Bisa dengan air, bisa dengan batu, atau sesuatu yang sifatnya seperti batu. Sifatnya seperti batu itu apa? Ini tadi, bendanya itu keras, suci, bisa mengangkat kotoran, dan bukan benda yang dimuliakan. Ada 4 syarat benda yang bisa digunakan untuk bersuci, yang benda itu dianggap sama hukumnya seperti batu. Dulu itu ada sahabat Nabi mengintai Nabi. Jadi ada sahabat Nabi itu mengintai Nabi. Waktu Nabi mau pipis, mau berak itu diintai karena dia pengen mengambil kotoran Nabi itu, ya mungkin mau dipakai kalau bahasa kampung saya itu mau dipakai jimat gitu ya. Ada sesuatu yang ketika kita menggunakan benda itu ya nanti kalau dipakai perjalanan itu selamat, kalau dipakai berdagang itu dagangannya laris, yang seperti itu. Nah, ini ada sahabat ini mengintai Nabi.
dia mau mengambil kotorannya Nabi. Ternyata Nabi itu ketika pipis, ketika berak, itu pipis sama beraknya itu langsung musnah, langsung hilang. Jadi tidak ada pipisnya, tidak ada beraknya. Jadi sahabat yang ingin mengambil benda itu tadi tidak berhasil mendapatkan. Ternyata Nabi ketika pipis, berak, itu pipisnya, beraknya langsung hilang, musnah dengan sendirinya. Itu salah satu keutamaan Nabi kita. Benda yang sifatnya sama seperti batu ini boleh dipakai untuk cebok, yaitu bendanya yang pertama adalah keras. Keras itu apa? Keras itu sekira benda itu dicungwil begitu, dia tidak cepat kembali. Kalau dia diambil, dia tidak cepat kembali pulih seperti bentuk sedia kala. Nah, ini lawan katanya ma'i. Ma'i itu benda cair, jamid benda keras. Kalau ma'i benda cair, itu ketika dia diambil begitu, dia akan cepat pulih kembali seperti bentuk semula. Misalnya air ini kalau diambil, ya dia akan begitu lagi. Nah, kalau benda keras, itu kalau diambil dia tidak bisa begitu lagi. Nah, bendanya yang pertama keras. Yang kedua suci. Kalau suci berarti dia tidak boleh berbentuk benda yang najis. Nah, misalnya ada kotoran sapi yang sudah terjemur 3 hari, dia menjadi kering dan mengeras. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk istinja karena dia benda najis. Nah, ada kotoran sapi yang sudah mengeras, dipakai istinja tidak boleh karena dia najis. Selanjutnya adalah koliin, dia bisa mengangkat kotoran. Jadi dia permukaannya itu bukan permukaan yang licin. Kalau yang licin itu misalnya seperti plastik, kaca, pelepah daun pisang. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk istinja karena ya bisa kita bayangkan misalnya di sini ada kotoran terus diambil pakai kaca, itu kan bukan terangkat tapi malah melebar kemana-mana. Nah, kita bayangkan itu terjadi di jalan belakang kita, di jubur kita. Nah, kita berak, kemudian kita istinja memakai pelepah pisang. Itu bukannya kotorannya terangkat, malah kemana-mana kan. Maka syaratnya adalah koliin. Kemudian ghairi muhtaromin, bukan benda yang dimuliakan. Nah, ini ternyata tinjauan tidak dimuliakan ini ada 2 bagi anak Adam dan bangsa jin. Ternyata begitu ya keterangannya. Jadi benda yang digunakan untuk istinja itu bukan benda yang dihormati. Nah, bukan benda yang dihormati ini dihormati menurut siapa? Menurut anak Adam dan bangsa jin. Jika menurut manusia dan jin itu adalah termasuk benda yang dimuliakan, maka tidak boleh dipakai untuk istinja. Benda yang dimuliakan menurut umat manusia itu misalnya ya ini kitab, ini sesuatu yang dimuliakan. Misalnya dia jatuh di bawah itu, orang itu akan cepat-cepat mengambil untuk ditaruh di tempat yang terhormat. Misalnya buku, misalnya kitab, misalnya lembaran-lembaran yang di situ ada tulisan-tulisan Asmaul Mu'adzam. Misalnya lagi benda-benda yang ada sambungannya dengan masjid. Jadi misalnya kita buang air terus istinja ngambil batakonya masjid. Nah, ini tidak boleh. Misalnya di depan masjid itu ada pagar yang roboh atau ada batakonya yang jatuh. Nah, ini benda yang menurut manusia itu dihormati, dimuliakan. Ya, masa kita mau istinja pakai batakonya masjid? Nah, ini tidak boleh. Itu sesuatu yang dimuliakan oleh manusia. Nah, yang sesuatu dimuliakan oleh bangsa jin itu contohnya adalah tulang. Tulang adalah benda yang dihormati oleh bangsa jin karena itu adalah makanan mereka.
Jadi kita umat manusia tidak boleh istinja menggunakan tulang, karena tulang itu adalah makanan bangsa jin. Nah, makanan itu termasuk benda yang dimuliakan. Nah, misalnya kita punya makanan jatuh gitu, pasti kita akan komen, aduh sayang ya. Nah, gitu. Berarti itu menunjukkan benda yang dimuliakan. Nah, benda yang dimuliakan menurut manusia dan bangsa jin tidak boleh digunakan untuk istinja. Nah, ternyata di situ pertimbangannya sampai ke bangsa jin. Titik. Nah, tadi. Walakinnal afdol, akan tetapi yang lebih utama ayastanjia, yaitu seseorang melakukan istinja awalan pada permulaannya bil ahjari, dengan menggunakan beberapa batu, sumayutbiuha, kemudian melanjutkannya, sanian untuk yang kedua bil ma'i, dengan air. Nah, yang afdol itu dua-duanya dipakai. Yang pertama istinja pakai batu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Itu yang afdal seperti itu. Dua-duanya alat istinja tadi dipakai. Wal wajibu salasu masahatin. Adapun yang wajib adalah 3 usapan, walau bisalasati atrofi hajarin, walaupun dengan 3 ujungnya batu, wahidin yang satu. Nah, ini untuk istinja yang menggunakan batu ini ada syaratnya, harus diusap sebanyak 3 kali dengan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sudut. 3 sudut itu digunakan untuk 3 kali usapan. Nah, istinja menggunakan batu. Wa yajuzu ayaqtasira al-mustanji, dan diperbolehkan orang yang melakukan istinja dia meringkas sanian alal ma'i, atas air, au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu, yankobihinal mahalu, yang mana dengan 3 batu itu tempat itu menjadi bersih. Jadi ini boleh orang yang istinja itu memilih atau dia meringkas menggunakan air saja atau menggunakan batu saja. Kalau batu ini jumlahnya 3 batu atau 1 batu tetapi punya 3 sudut. Intinya kalau istinja pakai batu itu harus 3 kali usapan. In hasolal inqa'u biha, ya kalau memang dengan 3 batu tadi telah berhasil yang namanya pembersihan. Wa illa zada alaiha, kalau belum berhasil membersihkan, ya 3 batu tadi ditambahi hatta yankia, sampai tempatnya itu bersih. Nah, 3 batu atau 3 usapan itu kalau memang sudah bisa membersihkan. Kalau belum bisa bersih, ya harus ditambahi sampai bersih. Nah, ini istinja dengan batu ini bukan dalam keadaan darurat loh ya. Bukan dalam keadaan darurat ketika tidak menemukan air itu, tidak. Tetapi memang ya boleh istinja dengan batu itu boleh. Nah, bukan maksudnya ini orang yang sedang tidak menemukan air kemudian istinja pakai batu gitu, tidak. Ada air atau tidak, ini bukan pada masalah itu. Tetapi alat yang digunakan untuk istinja itu ada 2 macam, yaitu tadi boleh dengan batu, boleh dengan air.
Wa yusannu ba'da dzalika taslisu, dan disunahkan lagi setelah setelah istinja tadi ada kesunahan yaitu 3 kali. Jadi setelah diusap dengan batu 3 kali atau setelah cebok dengan air, setelah itu ada kesunahan juga yaitu sama seperti wudu at-taslisu 3 kali. Masih diusap lagi ditambah 2 lagi. Fa'idha aroda al-iktisara, apabila ada seseorang yang ingin meringkas ala ahadihima atas salah satunya, air atau batu, fal ma'u afdolu, maka air adalah yang lebih utama. Nah, kalau ingin memilih di antara 2 tadi mana yang lebih afdol, ya tentu saja memilih air. Li'annahu yuzilu ainan najasati, karena kalau air, sesungguhnya air bisa menghilangkan terhadap benda najisnya, wa asaroha, dan bekasnya najis. Titik. Nah, kenapa air lebih utama untuk dipilih? Karena air itu bisa menghilangkan benda najisnya dan asarnya. Benda najisnya itu ya kotorannya itu tadi. Kalau asar itu bekas. Bekas itu bisa bermacam-macam. Bisa warna, bisa bau. Nah itu. Jadi misalnya seperti ibu-ibu yang jualan jamu ini ya. Dia membuat jamu dengan cara memeras kunyit. Nah, di tangannya itu kemudian berwarna kuning. Lah itu loh, warna kuning bekasnya kunyit. Itu kalau di dalam fikih disebut dengan asar. Nah, kunyitnya itu namanya ain. Bekasnya warna kuning yang melekat di tangan itu namanya asar. Nah, asar itu bisa warna kuning itu atau bisa bau. Itu juga asar. Nah, kalau air itu tuh bisa hilang. Najisnya ya hilang, asarnya juga hilang. Kalau batu tidak bisa, asarnya itu masih. Nah gitu. Maka kalau mau memilih salah satunya, yang afdal adalah memilih air. Nah satu lagi, wasaratu ijza'il istinja'i bil hajari, adapun syarat cukupnya istinja menggunakan batu, an la yajifa, yaitu an la yajifa, yaitu tidak kering atau belum kering, al khoriju, benda yang keluar, an najisu, yang najis. Syaratnya boleh istinja atau cukupnya istinja menggunakan batu yaitu sebelum benda najis yang keluar itu kering. Nah, jadi ya setelah berak, setelah buang air atau setelah pipis, nah, sebelum kering langsung diusap pakai batu. Walayan takila an mahali hurujihi, dan tidak berpindah dari tempat keluarnya najis tadi. Dia tidak berpindah kemana-mana. Walayat ro'a alaihi najisun akhoro ajnabiyun anhu, dan tidak ada najis lain yang baru datang kepada najis tadi. Ini syarat diperbolehkannya orang istinja menggunakan batu itu ini. Yang pertama belum kering, yang kedua najisnya itu tidak berpindah kemana-mana, yang ketiga tidak ada najis lain yang ke situ. Kalau tempat keluarnya kotoran itu, tempat keluarnya pipis itu terkena najis lain selain najisnya pipis dan najisnya kotoran yang keluar tadi, maka sudah tidak boleh lagi menggunakan batu, harus menggunakan air. Fa'inin tafa syartun, apabila ada salah satu syarat yang sepi atau tidak ada min dalika, dari syarat-syarat ini tadi, ta'ayyana al-ma'u, maka harus menggunakan air.
maka air menjadi sesuatu yang harus dipilih. Titik. Jadi kesimpulannya istinja itu alatnya ada dua, boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Nah, untuk menggunakan batu ini tidak harus dalam keadaan darurat. Misalnya kita lagi di tengah hutan atau sedang musafir kemana, begitu tidak menemukan air, akhirnya menggunakan selain air, tidak. Tapi dua benda ini adalah sesuatu yang boleh dipilih. Mau pakai batu silakan, mau pakai air silakan. Nah, untuk istinja menggunakan batu ini ada syaratnya. Syaratnya ini tadi, kotorannya itu belum kering, tidak berpindah kemana-mana, dan tidak ada najis lain yang datang ke situ, yang mengenai di situ. Kalau tiga syarat ini tidak ada, maka tidak boleh lagi istinja menggunakan batu, tetapi harus menggunakan air. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.